Globalisasi. Kita hidup di era globalisasi. Teknologi zaman sekarang ini semakin canggih. Kita bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah. Semua itu karena adanya alat transportasi seperti motor, mobil, pesawat, kereta api, dan lain. Semua serba mudah. Kita bisa mengetahui kabar berita mancanegara, juga dapat berkomunikasi lintas daerah. Semua itu karena adanya globalisasi. Tahukah kalian bahwa negara-negara di dunia saling bergantungan satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Keadaan ini membuat proses pertumbuhan yang cepat dan pesat di seluruh negara-negara dunia yang dinamakan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe, yang artinya dunia. Globalisasi berarti mendunia. Ini berarti dunia yang begitu luas dan jarak antara negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Lalu, kapan sih terjadinya globalisasi? Globalisasi terjadi ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara saling berinteraksi dan memberikan pengaruh sama lain, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita jumpai di Indonesia. Namun dari balik semua itu, ada juga produk Indonesia yang mendunia. Ada banyak brand lokal Indonesia yang keberadaannya telah mendunia dan bisa dijumpai di beberapa negara lainnya. Kualitas yang bagus membuat brand lokal Indonesia tak hanya laris manis di negeri sendiri, tetapi juga sangat diminati di negara-negara lain. Namun dari hal tersebut, terdapat juga produk Indonesia yang mendunia. Ada banyak brand lokal Indonesia yang keberadaannya telah mendunia dan bisa dijumpai di beberapa negara lainnya, yaitu seperti mie instan Indomie, batik, tolak angin, juga alat musik tradisional Indonesia yaitu angklung. Globalisasi tak terhindarkan karena iptek terus berkembang. Salah satu parameter dilihat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, di mana era digital ditandai dengan ditemukannya berbagai alat media sosial. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu, baik itu dalam sektor ekonomi maupun sosial budaya? Yang pertama, pada sektor ekonomi atau transaksi ekonomi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce, di mana dalam sektor ekonomi ini menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing, yaitu akan meningkatkan pasar tradisional yang ditinggalkan. Pengangguran bertambah dan kesenjangan di Indonesia meningkat, yaitu perubahan sosial budaya atau kehidupan masyarakat semakin modern. Menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, yaitu akan terjadinya degradasi budaya, dekadensi moral, maupun radikalisasi agama. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Adapun organisasi-organisasi pembentukan dari perdagangan bebas ini, yaitu ada EFTA atau European Free Trade Association, yang kedua yaitu ada AFTA atau Asian Free Trade Area, dan ada OPEC, di mana
OPEC merupakan Organization of Petroleum Exporting Countries.